ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan mubtada yang alhamdulillah ada beberapa poin yang sudah kita bahas, yaitu yang pertama, al-mubtada'u ismun marfu'un yaqa'u fi awalil jumlah. Ini poin pertama yang kemarin kita bahas, bahwasanya mubtada itu adalah isim marfu' yang jatuh di awal jumlah. Ciri-ciri mubtada adalah marfu' jatuh di awal jumlah. Terus poin yang kedua, mubtada itu bisa berupa isim mu'rab, dan juga bisa berupa isim mabni. Kalau mubtada'nya isim mu'rab, maka langsung kita katakan marfu. Namun jika mubtada'nya isim mabni, maka kita katakan fi mahalli raf'in. Ya. Dan juga mubtada itu bisa berupa masdar muawwal. Masdar muawwal yang tersusun dari an dan fi'ilnya. Dan ini sama dengan yang ada di mukhtarat ya. Sama dengan yang ada di mukhtarat. Bahasanya mubtada ada 3 macam: isim mu'rab, isim mabni, dan masdar muawwal. Sama kalau masdar muawwal, maka kita katakan fi mahalli raf'in. I'rab dari masdar muawwal tersebut adalah fi mahalli raf'in. Terus poin yang ketiga yang sudah dibahas adalah secara hukum asal mubtada itu selalu di awal jumlah. Namun terkadang boleh dimasuki oleh lam maftuhah yang dikenal dengan lam ibtida. Gitu ya. Jadi mubtada itu secara asal memang di awal jumlah, cuma terkadang didahului lam ibtida, lam yang di fathah, yang mana fungsi dari lam ibtida ini adalah litakid, untuk penguat. Contohnya la zaidun afdalu min amrin. Sebagaimana mubtada itu boleh didahului huruf nafi atau huruf istifham. Ya, huruf nafi atau huruf istifham, dan huruf-huruf ini tidak mempengaruhi i'rab mubtada. Jadi mubtada tetap rafa. Huruf-huruf ini tidak mempengaruhi i'rab mubtada. Contoh yang didahului kemarin apa? Lam takkid, ada manafi. Jadi mubtada itu bisa didahului manafi dan bisa didahului apa? Istifham. Hal, seperti sini. Hal anta najihun. Kemarin sudah ini ya? Ya. Terus poin yang keempat yang sudah kita pelajari adalah asal dari mubtada itu selalu apa? Ma'rifat. Jadi kita kalau paham asalnya itu enak itu. Jadi asal dari mubtada itu adalah ma'rifat. Sebagaimana dalam contoh, yang mana secara kaidah ya, kaidah Arab tidak boleh mubtada itu nakirah. Itu secara hukum asal mubtada itu ma'rifat, tidak boleh nakirah. Namun bisa nakirah dalam beberapa keadaan. Ini sudah dibahas belum kemarin? Belum dibaca ya? Iya, berarti ini ya, sampai sini. Oke, suwun. Ya, dibaca Mas Tamim poin yang keempat. Tafadhol.
Nafi' al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan kama fil amthilati as-sabiqati haitsu anna al-qa'idata indal arabi adamu jawazi al-ibtida'i bin nakirati wa qad yaqa'ul mubtada'a nakiratu fil halatil atiyati al-alifu idza kana mausufan mithlun rajulun karimun indana al-mubtada'u rajulun nakiratun li'annahu salam warahmatullah mausufun al-ba'u idza udifa ila nakirati mithlun talibu ihsanin wa kifun al-mubtada'u talibu nakiratun li'annahu udifa ila nakiratin al-jimu idza sabaqahu nafiyun mithlun ma zalimun najihun al-mubtada'u zalimun nakiratun li'annahu masbuqun bin nafyi ad-dalu idza sabaqahu istifhamu mithlun hal rajulun fikum al-mubtada'u rajulun nakiratun li'annahu masbuqun bi istifhamin. Iya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik. Pembahasan yang keempat ini adalah pembahasan yang sangat penting yang berkaitan dengan mubtada. Kita perhatikan, al-aslu fil mubtada'i an yakuna ma'rifatan. Asal dalam mubtada itu adalah ma'rifat. Jadi asal mubtada itu apa? Ma'rifat. Kama fil amsilatis sabiqati, sebagaimana dalam contoh-contoh yang telah berlalu. Haitsu, yang mana annal qaidah indal Arab, kaidah menurut orang Arab, ada mujawazil ibtida bin nakirah. Jadi kaidah menurut orang Arab adalah tidak boleh mubtada itu dengan nakirah, karena asal dari mubtada itu adalah ma'rifat. Asal mubtada adalah ma'rifat. Ya. Namun setiap kaidah itu kan ada pengecualian. Kaidah asal mubtada ma'rifat, namun boleh nakirah dengan syarat, dengan beberapa syarat. Ya. Apa saja syaratnya? Wa qad yaqa'ul mubtada'u nakiratan fil halatil atiyah. Di sini ada qad masuk ke fi'il mudhari'. Maka apa maknanya? Terkadang. Ya, jadi ingat faedah qad masuk ke fi'il mudhari'. Ditaklil, terkadang. Adapun qad jika masuk ke fi'il madhi, apa maknanya? Litakid, sungguh. Wa qad yaqa'ul mubtada'u nakiratan, dan terkadang mubtada itu berupa nakirah. Terkadang mubtada berupa isim nakirah. Fil halatil atiyah, pada keadaan-keadaan berikut ini. Atau bisa kita katakan mubtada boleh nakirah dengan beberapa syarat.
Nanti kalau soalnya diubah itu jadi nggak bingung. Coba sebutkan syarat-syarat mubtada boleh nakirah. Nggak dibahas Ustadz, di mulakhas nggak ada. Karena mulakhas bentuknya apa? Di sini dijelaskan fil halatil adiyah. Keadaan-keadaan gitu. Bukan surut kan itu. Tapi sama saja. Keadaan-keadaan ini menunjukkan syarat mubtada boleh nakirah. Apa saja syaratnya? Idza kana fil halatil atiyah alif idza kana mausufan. Idza kana ini isimnya mana? Domir mustatir. Takdiruhu huwa. Kembali ke mana? Mubtada. Mubtada. Sehingga kita terjemahkan idza kana mausufan apabila mubtadanya disifati. Apabila mubtadanya disifati, maka boleh apa ikhwah? Boleh nakirah. Contoh, rajulun karimun indana. Rajulun karimun indana. Seorang laki-laki yang mulia ada bersama kami. Indana itu bersama kami. Kita perhatikan rajulun adalah nakirah. Rajulun apa? Nakirah. Kenapa bisa jadi mubtada? Li'annahu mausufun. Bagus. Karena disifati. Sehingga kalau rajulun indana, boleh nggak susunan rajulun indana? Nggak boleh, karena mubtadanya nggak disifati. Berarti kalau pengen mengungkapkan rajulun indana, maka harus wajib didahulukan khobarnya menjadi indana rajulun. Itu baru benar. Gitu ya, indana rajulun. Nanti kan ada pembahasan kapan khobar itu wajib didahulukan daripada mubtada. Di antaranya adalah apabila kapan khobar itu wajib didahulukan atas mubtada jika khobarnya syibhul jumlah dan mubtadanya nakirah. Nakirah ini maksudnya nakirah yang enggak disifati, nakirah yang enggak mudhof gitu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan kapan khobar itu wajib mendahului mubtada? Jika khobarnya syibhul jumlah dan mubtadanya nakirah. Nah, contohnya apa? Indana rajulun. Fil baiti rajulun. Ini yang pertama ya, mubtada boleh nakirah apabila disifati. Yang kedua, mubtada itu bisa nakirah idza udifa ila nakirah. Apabila diidhofahkan kepada nakirah. Apabila mudhaf ke isim nakirah. Kalau tadi kan apabila disifati. Kalau sekarang apa? Apabila mudhaf ke nakirah. Kenapa nggak disebutkan apabila mudhaf ke ma'rifat? Iya, karena kalau mudhaf ke ma'rifat namanya sudah ma'rifat gitu. Tapi kalau mudhaf ke nakirah tetap dia nakirah. Tetap nakirah. Namun boleh jadikan mubtada karena mudhaf. Gitu ya. Contoh, talibu ihsanin waqifun. Talibu ihsan. Pencari kebenaran itu apa? Berdiri. Talibu ihsanin waqifun. Ini susunan mudhaf ilaih, bukan na'at man'ut. Jangan dibaca talibun ihsanun, karena ihsan itu bukan isim sifat.
masdar. Intinya kalau nggak ada alif lam ketemu nggak ada alif lam, harus bisa membedakan ini mudhof ilaih atau ini na'at. Patokannya dia isim sifat bukan. Kalau isim sifat na'at. Tapi kalau masdar dan isim dzat, masdar isim dzat, maka apa? Mudhofun ilaih. Ihsan ini kan masdar. Masdar dari apa ini? Ahsana. Bagus. Masdar dari ahsana. Di sana kan ada Mas Iqbal, Mas Ilham. Mas Iqbal dari apa? Aqbala yuqbilu iqbalan. Mas Ilham alhama yulhimu ilhaman. Adiknya lagi di kelas 1 ahsana yusinu ihsanan. Masya Allah. Sama ya, wazannya sama. Wazannya adalah masdar. Jadi al-mubtada'u talibun nakiratun. Mubtada'nya adalah talibu. Kenapa boleh mubtada'nya nakirah? Karena mudhof ke nakirah. Li'annahu udhifa ila nakirah. Kemudian jim. Mubtada itu boleh nakirah idza sabaqahu nafyun. Siapa yang di situ tulisannya tak marbutah? Ada nggak? Tak marbutah atau hu? Oh, berarti cetakan baru semua ya. Kalau cetakan saya idza sabaqah terus tak marbutah. Lihat nggak di situ? Ini, kelihatan? Nah, ini kan idza sabaqatun, kan nggak mungkin idza sabaqatun. Karena setelah idza itu biasanya fi'il apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Idza sabaqahu nafyun, apabila didahului nafi. Apabila nafi itu mendahulunya. Mislu contohnya ma dhalimun najihun. Tidaklah orang dolim itu sukses. Tidaklah orang dolim itu berhasil. Nah, kita perhatikan di sini al-mubtada dhalimun nakiratun. Mubtadanya adalah dhalimun. Kenapa mubtadanya boleh nakirah? Iya, li'annahu masbuqun binafyin. Karena mubtada'nya didahului huruf nafi. Iya. Mau dhalimun najihun. Kalau dhalimun najihun boleh enggak? Enggak boleh. Kalau dhalimun najihun itu namanya susunan apa? Na'at man'ut, butuh khobar. Contohnya dhalimun najihun fil fasli. Orang dolim yang sukses berada di kelas. Oh, orang dolim kok sukses gitu ya? Itu kayak rajulun karimun kan gitu. Nah, jadi nggak bisa. Jadi dolimun najihun itu nggak bisa mubtada khobar. Bisanya na'at man'ut. Dan mubtada boleh nakirah idza sabaqahu istifhamun. Apabila mubtada'nya didahului apa? Istifham. Apabila istifham mendahulinya. Contoh, hal rajulun fikum, apakah ada seorang laki-laki pada kalian? Al mubtada'u rajulun nakiratun. Mubtada'nya rajulun. Kenapa boleh nakirah? Li'annahu masbuqun istifhamin. Kalau halnya dibuang jadi apa? Rajulun fikum. Bisa enggak rajulun ini mubtada terus fikum khobarnya? Bisa enggak? Dibalik. Dibalik. Fikum rajulun. Tapi kalau enggak dibalik, rajulun fikum ini bukan mubtada khobar.
Rajulun fikum ini adalah rajulun man'ut, fikum sifatnya. Rajulun fikum seorang laki-laki yang ada pada kalian, najihun. Contohnya gitu. Rajulun fikum najihun. Kenapa? Karena biasanya apa? Bisa apa? Sibul jumlah setelah isim nakirah bisa berupa, bisa jadi apa? Na'at. Sibul jumlah setelah apa? Isim nakirah, maka sibul jumlah tersebut bisa menjadi na'at. Contohnya rajulun fikum najihun. Kesimpulannya ya ikhwah, dari poin yang keempat ini yang perlu kita ingat bahwasannya asal mubtada adalah ma'rifat. Mubtada itu ma'rifat. Dan boleh nakirah apabila ada beberapa syarat. Apa syaratnya di sini? Disifati, mudhaf, didahului nafi, dan didahului apa? Istifham. Sudah hafal belum? Bisa ini keluar ujian. Sebutkan keadaan mubtada boleh nakirah. Disifati, mudhaf, didahului nafi, didahului istifham. Disingkat apa? Disifati, mudhaf, terus nafi istifham. Itu kan? Disifati, mudhaf, nafi istifham. Kalau sifat apa? Sifat disingkat jadi si. Kalau mudhaf disingkat dari mu, simu. Simunais. Wah, simunais. Simu apa? Simunais. Simunangis. Simunangis. Itu kan gitu biasanya gitu ya, kadang ada orang itu belajarnya itu satu kitab itu dihafalkan. Dihafal semua. Ada yang diringkas cuma beberapa lembar, 10 lembar. Ada yang ringkasannya cuma berapa? Ujian itu cuma punya satu lembar toh. Ternyata isinya rumus-rumus. Termasuk simunais tadi. Si sifat, mudhaf, nafi, istifham. Nah, gitu. Kadang kita menghafalnya kan susah. Tinggal nanti ditakdir pakai bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya gimana Ustaz? Ya dikarang gitu ya. Dikarang nanti bahasa Arabnya gimana? Idza sabaqahu, idza udhifa, idza kana mausufan. Itulah pembahasan apa? Jadi pembahasan mubtada nakirah itu simunais. Kan bisa mubtada nakirah simunais. Nah, kan gitu. Ini kan sudah ada di Mukhtarat. Ada kan? Ailahun ma'allah. Mubtada nakirah apa? Simunais. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, dilanjutkan bacanya Bapak Piantoro. Tafadhol. Iya, wasuhuf ila akhirih. Ya.
Iya, syukran barakallahu fiik ala husnul qiraah. Poin yang kelima, al-khamis, ini masih pembahasan mubtada. Di dalam kitab Mulakhas ini jadi ada pembahasan poin-poin gitu. Ya tadi kan mubtada nakirah. Poin yang akan kita bahas adalah tentang pembuangan mubtada. Atau yang istilah kita apa? Mubtada yang mahdhuf. Mubtada yang dibuang. Sehingga yang tersisa apa? Khobarnya. Ya. Yuhdafu 'adatan al-mubtada'u. Al-mubtada'u ini naibul fa'il. Dari mana? Yuhdafu. Dibuang biasanya mubtada. Jadi biasanya mubtada itu dibuang minal anawini, dari judul-judul. Kalau ditanya kapan mubtada itu dibuang, biasanya pada penulisan judul. Ka'anawinil kutubi, seperti judul-judul kitab-kitab. Seperti judul kitab, wal qasasi, judul kisah-kisah. Wasuhufi, judul apa? Iya, judul koran. Ya, suhuf. Jadi sohifah. Kisah-kisah atau koran-koran, lembaran-lembaran, ila akhirih, dan seterusnya. Maksudnya adalah yang penting judul, entah judul proposal, judul amalan. Mislu, contoh, al-unwanu, di sana ada judul. Judulnya adalah apa? Halatu raf'il ismi, keadaan-keadaan dirofaknya isim. Contoh ada judul apa? Halatu raf'il ismi, keadaan-keadaan dirofaknya isim. Kan gitu. Ya. Wa takdiruhu, takdirnya apa? Hadihi halatu raf'il ismi. Jadi yang dibuang adalah mubtada. Mubtadanya apa? Hadihi. Wa qad khudifal mubtada'u, dan dibuang apa di sini? Mubtadanya. Sehingga kalau kita ditanya sebutkan contoh pembuangan mubtada itu di mana? Ya, di penulisan judul. Fil anawin. Nah, contoh judulnya apa? Babus sholati. Takdirnya apa? Hada babus sholat. Sifatu sholatin nabi. Hadihi sifatu sholatin nabi. Gitu ya. Ini keadaan yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan mubtada itu dibuang? Wa yuhdafu aidan al-mubtada'u, dan mubtada itu juga dibuang, ya, dimahdhufkan. Idza kana al-khabaru, apabila khabarnya masdaran naiban an fi'lihi. Jadi mubtada itu dibuang apabila khobarnya adalah masdar pengganti dari apa? Fi'ilnya. Masdar pengganti dari apa? Fi'ilnya. Contoh, sabrun jamil. Apa ya? Sabrun jamil. Takdirnya apa? Mauqifuna, sikap kami adalah sabrun jamil,
adalah kesabaran yang indah. Mauqif itu apa? Sikap. Sikap kami adalah sabrun jamil. Sabrun jamil. Wa qad khudifal mubtada'u, dan apa ya? Dibuang mubtada'nya. Ustadz, afwan Ustadz, saya di sini belum paham. Yang dimaksud khobarnya itu adalah apa? Masdar pengganti dari apa? Fiilnya. Udah paham belum? Kalau paham, nggak perlu kita jelaskan. Apabila mubtada itu apa? Khobarnya adalah apa? Masdar pengganti dari apa? Fiilnya. Paham belum? Belum. Yang kita jelaskan di sini. Ini namanya adalah papan tulis elektrik. Kok elektrik ya? Bukan ya? Namanya apa? Ya, papan tulis. Kelihatan nggak? Ini bisa ngetik karena dulu terpaksa. Ini nggak ada Arabnya, tapi karena terpaksa akhirnya bisa. Mauqifuna sabrun jamil. Ini adalah apabila mubtada'nya, ini kan mubtada, ya kan? Ini mubtada. Nah, ini kan apa namanya mubtada. Ini mubtada'nya. Terus khobarnya ini, ya kan? Khobarnya ini adalah masdar pengganti dari apa? Fiilnya. Apabila khobarnya adalah masdar pengganti dari fiilnya. Karena apa? Kenapa dinamakan khobar ini adalah masdar pengganti dari fiilnya? Karena ini kalau ditakdirkan mauqifuna sabron jamilan. Nah, ini kalau apa? Nah, paham ya ikhwan? Takdirnya apa? Mauqifuna sabron jamilan. Terus fiilnya ini diapakan? Dibuang. Diganti dengan apa? Masdarnya menjadi sabrun jamilun. Paham? Saya ulangi lagi ya. Mauqifuna sabrun jamilun. Ini nanti apa? Mubtada'nya boleh dibuang. Kenapa? Kenapa boleh dibuang? Karena khobarnya berupa masdar. Dan masdar ini pengganti apa? Fiilnya yang dibuang. Nah, fiilnya yang dibuang ini. Nah, yang dibuang ini. Paham ya, Wah? Contoh yang lain. Contohnya ya syukrun gitu ya. Antum syukrun. Syukrun jamilun. Bersyukur yang indah. Syukrun jamilun. Nah, maka kalau ditakdirkan menjadi apa? Mauqifuna syakara syukron jamilan. Intinya mubtada ini boleh dibuang. Ya, kapan boleh dibuang? Apabila khobarnya berupa masdar pengganti dari fiilnya. Fiil yang dibuang ini tadi sobaro ini dibuang. Terus syakaro juga dibuang. Sehingga langsung apa? Sabrun
jamilun. Nah, fasobaro sobron jamilan kan gitu biasanya. Ya. Ini kalau pengen catat ini ya, mauqifuna sobron sobaro sobron jamilan. Iya, nanti ini jadi maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak. Iya. Paham ini ya? Iya, tapi ini jarang. Yang sering itu judul itu sering. Jadi yang kedua apa? Mubtada boleh dibuang apabila khobarnya apa? Masdar pengganti dari fiilnya yang dibuang tadi. Kadzalika demikian pula yuhdaful mubtada'u dibuang itu mubtada idza dalla alaihi dalilun apabila ada dalil yang menunjukkannya. Dibuang mubtada apabila apa? Ada dalil yang menunjukkan adanya mubtada tersebut. Contoh, ka'an taqula seperti kamu berkata alal maktabi di atas meja. Jawaban sebagai jawaban liman sa'ala bagi orang yang bertanya ainal kitabu. Jawabannya apa? Alal maktabi. Kalau ditanya ainal kitabu, jawabannya al-kitabu alal maktabi. Kan gitu. Namun apa? Boleh kita langsung mengatakan apa? Alal maktabi. Wa qad khudifal mubtada, mubtadanya dibuang. Ketika ditanya ainal kitabu ya ikhwah? Alal maktabi. Alal maktabi ini menunjukkan ada mubtada yang dibuang. Taunya dari mana? Dari pertanyaan ainal kitabu. Jadi adanya pertanyaan ainal kitabu inilah yang menunjukkan apa? Mubtadanya ya kitab. Wong pertanyaan yang ditanyakan apa? Kitab. Gitu. Contoh, aina sayyaratu? Terus antum jawab fit-thoriq. Gitu ya, fit-thoriq. Nah, fit-thoriq ini kan ada mubtada yang dibuang. Apa? As-sayyaratu fit-thoriq. Nah, ini boleh dibuang mubtadanya kenapa? Karena ada dalilnya yang menunjukkannya. Dalilnya adalah istifham tadi, pertanyaan tadi, ainal kitabu. Bisa dipahami ya, idza dalla alaihi dalil. Iya, idza dalla alaihi dalil, jika ada dalil yang menunjukkannya. Istifham itu ada lainnya. Ya, biasanya istifham atau nggak mesti istifham atau bisa apa? Mungkin kata yang sebelumnya. Tapi biasanya istifham. Karena kalau seperti ayat biasanya. Seperti ayat, lanjutan ayat. Jadi kesimpulannya, mubtada, kapan mubtada mahdhuf? Boleh mahdhuf fil anawin. Yang pertama apa? Penulisan judul. Al-unwan, anawin. Yang kedua adalah kapan mubtada boleh mahdhuf? Apabila khobarnya masdar pengganti dari fiilnya. Khobarnya adalah masdar pengganti dari fiilnya. Contohnya apa? Mauqifuna sabara sabran jamilan. Menjadi apa? Sabrun jamil. Dan yang ketiga adalah idza dalla alaihi dalilun. Apabila ada dalil yang menunjukkannya seperti istifham.
idza dalla alaihi dalilun. Seperti apa? Adanya istifham. Hal min soal ya ikhwah. Ya, kita lanjutkan. Yang keenam. Qad yata'akhkharu mubtada'u 'anil khabari. Terkadang mubtada itu apa? Yata'akhkhar, berada di akhir daripada apa? Khabarnya. Terkadang mubtada itu adalah diakhirkan dari mubtada'nya. Kapan ya ikhwah mubtada diakhirkan dari khabarnya? Contoh. Ini pembahasan apa? Mubtada diakhirkan. Itu sama dengan pembahasan kapan khabar diawalkan. Kan gitu. Kan itu ya, pembahasan mubtada itu diakhirkan berarti sama dengan pembahasan khabar diawalkan. Dan ini lebih lanjut nanti pembahasannya ketika khabar. Beliau memberikan contoh di sini. Terkadang mubtada itu diakhirkan dari khabarnya. Contoh, mamnu'un at-tadkhin, dilarang merokok. Dilarang apa? Merokok. Dilarang merokok. Mamnu artinya apa? Dilarang. Ya. At-tadkhin mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Kan asalnya kan at-tadkhinu mamnuun. Boleh enggak? Benar enggak at-tadkhinu mamnuun? Boleh? Merokok adalah dilarang. Kan gitu. Kenapa di sini kok boleh diawalkan khabarnya daripada mubtada? Iya, litanbih, untuk penekanan. Jadi dilarangnya itu diawalkan biar apa? Dilarang. Orang baca itu langsung dilarang. Dilarang apa kan gitu? Lebih kuat mana? Merokok dilarang. Dilarang merokok. Lebih tegas mana? Dilarang merokok. Merokok dilarang. Dilarang merokok. Mamnu'un at-tadkhin. Itu lebih penegasannya habis itu. Lebih perhatian. Mamnu'un at-tadkhin. Jangan sampai diganti mamnu'un at-tadkhinu diganti mamnu'un at-ta'addud. Wah. Itu yang ternyata yang nulis istri sendiri. Wah. Mamnu'un at-ta'addudu. Ta'adduduz zawaj itu ya. Mamnu'un at-ta'addudu. Terus apa? Hatta amut. Hatta amut. Apa hatta amut? Sampai aku mati. Berarti langkai dulu maksudnya mayatku gitu. Ya. Itu apa? Mamnu. Mamnu'un ad-dukhul. Dilarang masuk. Mamnu'un at-tawaqquf. Mamnu'un al-waqfu. Waqaf apa? Berhenti. Tapi kalau rambu-rambu ya singkat stop gitu ya. Iya. Baik. Kemudian khobar. Ya. Khobar ini nanti insyaallah ya dilanjutkan pada pertemuan berikutnya ya bersama Ustaz Abdul Rahim. Insyaallah nanti pada maghrib bersama beliau Ustaz Abdul Adim hafizahullah ta'ala. Ya. Jadi sampai pembahasan apa? Khabar. Tapi ya, naktafi huna, kita
cukupkan di sini karena saya ada jadwal kajian ba'da maghrib di Tawangsari sehingga nggak bisa sampai maghrib. Demikian fa naktafi hadzal qadar fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.